Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini saya masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga masih bisa melaksanakan tugas pengantar transdisipliner. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Allah kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, insya Allah hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian Syah Majid, semester 3, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 2020 05 01 02 003. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang paradigma pengantar transdisipliner. Paradigma menurut bahasa berarti sudut pandang, pendekatan, kerangka teori, kerangka pemikiran, atau kerangka konseptual. Konseptual adalah kata atau istilah dengan makna tertentu atau unsur atau konsep yang saling berhubungan membentuk suatu kerangka atau sebuah kerangka pemikiran. Membentuk suatu atau sebuah kerangka pemikiran yang terhubung pada tataran logika. Itulah yang dimaksud dengan konseptual. Nah, kemudian paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Nah, sedangkan pengertian transdisipliner dijadikan sebagai sebuah pendekatan yang akan menganalisis objek kajian yang bersumber dari minimal 3 disiplin keilmuan dan rumpun keilmuan yang berbeda. Rumpun keilmuan terdiri dari rumpun ilmu agama, sosial, humaniora, alam, formal, dan terapan di dalam rumpun ilmu. Terapan di dalam rumpun ilmu terhimpun banyak disiplin ilmu, bidang dan cabang dan rating ilmu. Baiklah, selanjutnya pendekatan disiplin keilmuan. Intradisiplin adalah sebuah hubungan internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu, misalnya kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab pemikiran ekonomi sendiri, seperti Adam Smith dan lain-lain. Sedangkan dalam fikih dikaji dari berbagai jenis mazhab fikih sendiri, seperti Hanafi, Maliki, dan sebagainya. Kemudian antardisiplin adalah hubungan kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun, misalnya antara sosiologi dan ilmu ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu sosial yang jika digabungkan menjadi sosioekonomi dan sosiopolitik. Kemudian ilmu fikih dan ilmu kalam, hubungan antara dua disiplin jika bergabung dengan fikih kalam. Kemudian biologi dan ilmu kimia atau antara ilmu ekonomi dan ilmu fisika, hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun ilmu alam. Kemudian jika digabung menjadi biokimia dan astrofisika, pendekatan disiplin keilmuan tersebut. Kemudian multidisipliner adalah suatu kerjasama di antara lebih dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun dan masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metodenya sendiri. Misalnya kerjasama antara ilmu biologi dan ilmu kimia dan ilmu fisika. Kerjasama di antara tiga disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu kealam digabung menjadi biokimia dan fisika. Antara ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Kerjasama antara tiga disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu keislaman digabung menjadi
fikih, teosofi. Nah, kemudian interdisiplin adalah bentuk sintetis antara dua disiplin ilmu yang berada dalam maupun yang berbeda dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu itu sendiri. Misalnya antara ilmu fikih, misalnya ilmu ekonomi dan ilmu fikih membentuk ilmu fikih membentuk ilmu ekonomi syariah. Pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Kemudian antara ilmu akuntansi dan ilmu fikih menjadi ilmu akuntansi syariah. Pertemuan antara ilmu formal dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Kemudian antara matematika dan ilmu ekonomi melahirkan matematika ekonomi. Pertemuan antara ilmu formal dan ilmu sosial dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Dan antropologi dan linguistik yang melahirkan ilmu antropologi linguistik atau sosiologi dalam satu linguistik menjadi ilmu sosial linguistik. Pertemuan antara ilmu formal dan ilmu humaniora dalam ilmu keilmuan yang berbeda. Psikolog dan ilmu tasawuf menjadi ilmu fisikosolistik. Pertemuan antara ilmu agama dan sosial dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Nah, selanjutnya rumpun ilmu transdisipliner. Agama, yang pertama itu agama, Al-Quran, hadis, tafsir, kalam, tasawuf, filsafat, Islam, ilmu usuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, ilmu filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam. Yang kemudian dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, areologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi dan geografi, humaniora, filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung dan ilmu seni rupa. Alam, ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Terapan, pertahanan, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik kehutanan, dan lingkungan keluarga. Konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, komunikasi, hukum, perpustakaan, dan permusiuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial dan transportasi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.